lemah. Lemah iman, bukan lemah dhaif dari sisi materi, dari sisi jasmaninya. Mungkin saja dia dari sudut dunianya dia orang yang sukses, dia punya jabatan. Demikian juga jasmaninya, mungkin saja dia kekar, dia kuat, dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan. Akan tetapi dilihat dari sisi ma'nawi spiritual, dari jiwanya, dia orang yang sangat lemah, dhaifun. Dia tidak berdaya, dia mudah berputus asa, sebab pegangannya sangat rapuh. Dia hanya bersandar kepada kekuatan dirinya, kepada jasmaninya, kepada apa yang ada di luarnya. Dia bersandar kepada uang, jabatan, materi yang dia miliki, atau dia bersandar kepada jabatan-jabatan orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah cantolannya. Dia berpegang kepada mereka. Dan apa yang terjadi? Orang seperti ini sangat rapuh. Dia akan selalu berada dalam tekanan yang sangat besar. Sebab dia tahu, dia menyadari pikirannya mengatakan tentang hal itu. Dengan pengalamannya, dia melihat betapa sandaran-sandarannya ini sangat sulit untuk dipegangin. Makanya dia selalu dalam ketakutan yang begitu besar. Takut kalau seandainya jabatannya ini tiba-tiba hilang, atau orang yang dia sandari, seorang pejabat, seorang pemimpin misalnya, tiba-tiba menjauh dari dia, meninggalkannya, melupakan dia, tidak mau menolongnya. Atau tiba-tiba hartanya yang dia terlalu bersandar, berpegang kepada hartanya, tiba-tiba hilang. Seperti itu. Dan dia menyadari, pengalaman membuktikan hal seperti ini. Dia melihat, dia mendengar, dia membaca. Sejarah telah membuktikan hal tersebut. Tetapi lain halnya kalau orang itu bersandar kepada sesuatu yang tidak pernah hancur, yang tidak pernah binasa. Dan itu kan hanya Allah, tidak ada yang lain, siapapun juga, mau apapun juga. Bahkan bersandar kepada seorang kekasih Allah pun ya tidak pantas, tidak bisa. Kenapa? Sebab mereka pun akan meninggalkan alam dunia ini. Setiap dan segala sesuatu selain Allah pasti akan hancur dan tidak bisa dijadikan pegangan. Allah sudah menekankan hal ini
di dalam surah At-Tauhid atau Al-Ikhlas. Allah As-Samad. Jelas. As-Samad artinya sesuatu yang dituju. Sesuatu yang menjadi tujuan, harapan. Sesuatu yang diinginkan. Itu As-Samad. Dan ini menandakan bahwa sesuatu itu memiliki kesempurnaan ketika dia yang dituju, ketika dia yang disandari. Dialah yang menjadi harapan segala sesuatu. Berarti hal itu memiliki kesempurnaan terhadap dirinya sendiri. Dia tidak bersandar kepada sesuatu hal yang lain. Sebab kalau sesuatu itu masih bersandar kepada sesuatu yang lain, dia bukan As-Samad. As-Samad itu berdiri sendiri tanpa sandaran terhadap sesuatu. Itu As-Samad. Dan kita fizzati, pada diri kita sendiri, kita merasakan hal tersebut tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan. Kita tahu bahwa apapun juga yang kita miliki dan kita rasakan, ini akan berubah setiap saat, akan hancur. Makanya hanya Allah, Allahus Samad. Allah sudah katakan dialah satu-satunya yang disebut dengan As-Samad. Selain Allah enggak ada. Makanya meminta hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah. Anda kalau sakit, hanya Allah tempat Anda mengharap kesembuhan. Kalau Anda tidak berdaya, hanya kepada Allah Anda mengharap kekuatan. Hanya itu. Itu Allahus Samad. Jadi kalau kemudian Anda masih berpikir ada yang lain, ada kekuatan-kekuatan lain, ada orang lain yang bisa memberikan sesuatu kepada Anda, berarti Anda tidak bertauhid. Jelas. Surat Tauhid berbicara tentang hakikat tauhid. Jadi ini harus ada tauhid as-samadi. Ketauhidan as-samadi. Ini puncak ketauhidan. Puncak ketauhidan tidak mudah. Kita kan terkadang kalau punya sesuatu, kita pasti bersandar terhadap sesuatu itu. Katakanlah Anda misalnya tuh naik pesawat. Ini kan satu gambaran yang ilustrasi yang sangat sederhana. Kita kalau misalnya naik pesawat atau jalan di satu tempat atau menghadap seseorang, misalnya seorang pemimpin misalnya, kemudian kita merasa bahwa kita kenal pemimpin itu atau kita punya backingan, ketika kita dipanggil kita merasa tenang. Atau Anda misalnya berjalan kemana gitu, lalu kemudian Anda merasa bahwa Anda punya uang, Anda membawa sesuatu, ya tenang Anda, nggak takut Anda. Kenapa? Karena Anda bersandar kepada hal tersebut. Tapi coba Anda ditempatkan di satu tempat, Anda nggak punya apa-apa, atau Anda berjalan ke tempat yang asing bagi Anda dan Anda nggak punya bekal apa-apa. Pasti Anda takut. Seperti orang yang mau berangkat haji misalnya, umroh misalnya, kita kan selalu cari teman. Siapa teman saya? Kita kalau mau berangkat selalu apa? Selalu mencari orang yang kita kenal, ikut dengan orang yang kita kenal. Karena kita merasa takut, gak punya pegangan, kita bersandar sama dia. Kita gak bisa berjalan begitu saja, hanya bersandar semata-mata kepada Allah. Berat. Harus punya bekal, disiapkan semuanya. Tetek bingiknya disiapkan, sekecil-kecilnya disiapkan. Tanpa itu kita sangat sulit. Kan begitu. Ini hanya ingin menggambarkan saja betapa tauhid as-samadi itu berat, sangat berat. Hidup di alam dunia ini hanya bersandar kepada Allah tanpa pegangan apapun juga. Anda seperti orang asing di tengah-tengah kehidupan dunia ini.
nggak punya siapa-siapa, nggak punya saudara, nggak punya penolong, nggak ada. Sangat sulit. Anda mau bersandar meminta tolong kepada Allah pada saat itu nggak mudah. Kita terkadang ragu, benar nggak Allah ini mau menolong saya? Benar nggak pertolongan Allah, tangan Allah itu akan datang kepada saya? Kan seperti itu, sangat sulit. Makanya pernah dikisahkan seorang wali Allah, seorang pesuluk, ingin membuktikan terhadap dirinya sendiri. Dia ingin merasakan secara langsung seperti apa bersandar taslim kepada Allah. Taslim, berat benar taslim. Makanya derajat spiritual tertinggi itu taslim. Wa taslimu tasliman. Taslimlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar penyerahan, menyerahkan diri Anda. Anda merasa seakan-akan Anda nggak punya apa-apa, punya apa-apa tapi merasa nggak punya apa-apa. Itu kan berat. Yang paling berat itu punya tapi tidak bersandar kepada itu. Itu paling berat. Kalau Anda nggak punya, lalu Anda merasa bahwa Anda ingin pasrah dengan keadaannya Anda, ya mudah. Karena memang Anda merasa Anda nggak punya apa-apa. Saya memang nggak punya duit, ya mau nggak mau saya bersandar lah. Tapi Anda punya sesuatu, tapi kemudian Anda ingin melepaskan diri dari apa yang Anda miliki. Itu sangat berat. Sangat berat. Terkadang kepemilikan itu bisa mengganggu kecemerlangan, kesucian, ketulusan iman kita. Berat. Makanya kan kenapa dalam tradisi di jalan para kekasih Allah, ya, Anda melihat bahwa mereka itu selalu memperlihatkan diri sebagai orang yang tidak punya apa-apa. Mereka serahkan semua apa yang mereka miliki. Mereka serahkan. Mereka tidak ingin terikat dengan hal itu. Kenapa? Karena Allah tidak ingin melihat hambanya, kekasihnya, orang yang sudah menjadi targetnya. Lain kalau orang sudah menjadi target. Kalau kita ini kan belum menjadi targetnya Allah, belum menjadi pilihannya Allah. Allah ini katakanlah memang belum berpaling kepada kita. Kita ini masih dianggap orang biasa, orang awam, sama dengan yang lain-lain. Tapi kalau Allah sudah target kepada kita, kita sudah menjadi pilihan Allah, pandangan Allah sudah tertuju kepada kita, maka Allah tidak ingin melihat ada sesuatu yang lain di sana. Seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diminta sama Allah, dituntut, Ibrahim, lepaskan apa yang mengganggu kefokusanmu kepadaku, yang bisa menghijabimu menuju kepadaku. Itu, lepaskan, tinggalkan. Nabi Ismail diminta sama Allah. Kenapa? Karena menghijabi untuk bisa memandang secara utuh, sempurna wujud Allah.
Makanya Allah bilang ya oke. Walaupun Allah sebenarnya tidak mentarget jasmani Nabi Ismail, bukan itu. Kan Allah udah bilang, Allah itu tidak butuh kepada darah yang disembelih atau dagingnya. Itu nggak dibutuhkan sama Allah. Itu tidak akan naik menuju kepada Allah. Jadi sembelihan kita, pengorbanan kita pada hakikatnya bukan apa yang kita korbankan. Bukan itu yang dilihat sama Allah. Tetapi seberapa besar hatimu mampu melepaskan diri dari apa yang kamu korbankan. Itu yang mau dilihat sama Allah. Itu. Jadi ikatannya itu yang mau dilihat. Nabi Ibrahim ya begitu. Makanya kenapa ketika Nabi Ibrahim membuktikan bahwa dia mampu untuk melepaskan ikatannya kepada jasmani, Nabi Ismail, maka Allah bilang ya udah hentikan. Ismail tetap menjadi milikmu. Kau sudah membuktikan bahwa kamu tidak terikat kepada jasmani. Mohon maaf, kepada jasmani. Kamu mampu menyerahkan itu. Sama kalau kamu punya sesuatu hal yang bernilai, punya uang, uang wujud uangnya ini yang mau diapain sama Allah, yang mau diminta sama Allah, dikorbankan. Allah mau lihat apakah kamu terikat kepada wujud jasmaninya itu uang, materinya, atau kamu terikat kepada siapa? Kepada pemberi nikmat. Kamu bersandar kemana, atau ke sana atau tidak? Jadi kalau misalnya ini harta, bentuk hartanya menjadi target dan tujuan kita, maka kita tidak mampu melepaskan itu. Kita akan selalu terikat, hilang. Kita susah. Disedekain, kita berat. Kalaupun kita sedekain, kita keluarkan, masih tetap punya apa? Punya harapan terhadap apa yang dia sedekain. Jadi dia ikutin itu sedekahnya dengan harapan. Itu kan Allah tidak inginkan itu. Allah nggak inginkan. Jadi jangan ikutin apa yang kau keluarkan dengan keinginanmu, dengan harapan di sana. Nggak bisa. Jadi kalau kau lepaskan, ya udah lepaskan, berikan dia kepada Allah. Jangan kamu melihat bahwa itu menjadi milikmu. Karena kalau masih ada anggapan bahwa itu menjadi milikmu, berarti sebenarnya kamu hanya sedang meminjamkan itu kepada orang lain. Tapi bentuk kepemilikan itu masih ada di dalam hatimu. Jadi tali itu masih terhubung. Jadi antara apa yang kau sedekahkan, yang kau keluarkan, itu masih ada hubungan di dalam hatimu. Masih ada. Makanya kamu selalu mengharap itu. Jadi walaupun misalnya sekarang kamu bersedekah 10 tahun yang lalu, Anda memberi sesuatu kepada saya, misalnya Anda berikan saya sesuatu, apa saja Anda berikan. Lalu kemudian 10 tahun yang lalu loh, udah lama sekali, 10 tahun. Anda masih punya harapan terhadap itu. Masih. Jadi hari ini ketika Anda melakukan sesuatu, Anda kemudian terdesak, atau Anda misalnya mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan, Anda kemudian mengharap kepada Allah, berpikir pada saat itu, ya Allah, saya dulu itu sudah pernah berbuat baik kepada si fulan. Sudah banyak pengorbanan saya, ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan saya yang sekarang ini dengan apa yang sudah pernah saya lakukan 10 tahun yang lalu loh. Kamu masih punya harapan pada hari ini. Masih ada ingatan. Coba lihat. Itu
Baru dari sisi apanya? Dari sisi ma'nawinya. Belum zahirnya. Zahirnya lebih hancur lagi kita. Anda ketika ketemu orang itu, saya misalnya, Anda beri saya 10 tahun yang lalu, Anda udah melupakan, tapi kemudian Anda ketemu lagi sama saya, tapi tiba-tiba Anda meminta sesuatu dari saya, meminta tolong, misalnya bertanya sesuatu, memberi salam sama saya, tapi kemudian saya cuek aja, tidak menjawab pertanyaannya Anda, tidak menjawab salam Anda, tidak datang ke rumah Anda. Itu misalnya. Ketemu di satu majelis, ketemu di satu pertemuan, ketemu sama saya, tapi kemudian saya cuekin aja Anda. Saya tidak beri Anda salam. Dulu Anda begitu membantu saya misalnya. Anda ingat itu? Ingat Anda apa yang sudah pernah saya lakukan kepada orang itu? Marah Anda, kan begitu. 10 tahun yang lalu loh. Tapi sekarang ketika Anda ketemu saya di majelis, di pertemuan itu, kemudian saya melupakan Anda, tidak menegur Anda, mencuekin Anda marah. Anda ingat semua apa yang sudah pernah Anda bantu kepada saya. Anda masih punya harapan. Berarti apa? Anda tidak tulus dengan apa yang Anda lakukan. Tauhid as-samadi'an hancur. Anda belum bertauhid. Allah masih apa? Allah tahu hal itu. Allah tahu kondisi jiwa kita. Ini bisa hancur amal perbuatan kita. Seketika itu hancur. Mungkin dulu sudah tercatat bagus, tapi kemudian hari ini Anda berpikir yang tidak-tidak. Anda hancurkan apa yang sudah tertulis. Anda hapus. Hancur. Kan seperti itu. Makanya hati-hati. Jadi menjaga ketulusan hati ini berat. Selalu tertuju hanya kepada Allah ini susahnya minta ampun. Tidak mudah. Dan inilah sebenarnya yang diinginkan oleh Allah dari kita. Bukan hanya sekedar melakukan ibadah rutinitas saja, mengerjakan amal-amal kebaikan, tapi kemudian hati kita tidak pernah kita berikan kepadanya. Allah menginginkan diri kita, hati kita harus benar-benar tertuju kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyai wa mamati, ya di sini semuanya Anda berikrar di situ. Apapun juga yang Anda miliki, Anda serahkan hanya untuk Allah. Anda bekerja hanya untuk Allah. Anda berbuat hanya untuk Allah. Tidak punya harapan apapun juga. Baru Anda bisa menjadi kekasih Allah. Baru Anda bisa menjadi target Allah. Makanya punya sesuatu gak mudah. Gak mudah. Paling berat. Anda harus membuktikan secara langsung. Bukan hanya sebatas konsep saja, pemahaman saja. Enggak, tapi Anda harus benar-benar mencicipi, Anda harus masuk ke dalamnya, Anda harus memahaminya. Itu iman. Iman itu artinya Anda menyelam, masuk ke dalam apa yang menjadi keyakinan Anda. Itu iman. Iman itu ya di hati. Anda masuk ke dalam hati Anda, ke dalam sesuatu hal yang sifatnya gaib. Amantu billah. Jadi kan tanda orang-orang beriman itu yaitu meyakini apa-apa yang sifatnya gaib. Meyakini sesuatu hal yang sifatnya gaib sehingga menjadi sebuah keimanan. Artinya Anda harus masuk ke dalam
kegaiban tersebut. Anda harus menyentuhnya secara langsung. Tapi kalau hanya sebatas pemahaman saja dan Anda tidak menyelam masuk ke dalamnya, itu tidak akan bisa menjadi sebuah keimanan. Ya oke, iman bisa dikatakan sebuah keimanan. Oke, tetapi bukan keimanan hakiki. Bukan. Ini keimanan ilmi saja, bukan keimanan dzauqi, bukan keimanan hakiki, hakkan dalam bahasa Al-Quran itu, yang sebenar-benarnya, yang dimana Anda gak mudah goyah. Itu iman, gak mudah Anda goyah. Anda berada di mana saja, diletakkan di mana saja, Anda gak peduli. Tapi kalau misalnya Anda masih merasa takut, masih merasa cemas, itu menandakan bahwa Anda sebenarnya belum mengimani apa yang Anda imani. Belum, memang Anda mungkin merasa sudah beriman. Saya beriman kepada Allah. Itu kan amantu billahi rabban. Saya beriman kepada Allah, bahwa Allah itu Rabb, Tuhan yang mengatur. Tapi coba lihat, apakah engkau memahami dan mengimani dan meyakini bahwa Allah itu mengatur hidupmu, mengatur apa yang ada di sekitarmu? Kan tidak. Coba lihat cara hidup kita, gaya hidup kita, cara berpikir kita. Kita nggak merasa bahwa kita itu diatur sama Allah. Kita malah yang mau mengatur Tuhan. Kan rububiyahnya Allah. Ini beriman terhadap rububiyah. Oke, secara uluhiyah oke lah, oke. Walaupun sebenarnya belum sampai pada tahap itu, karena uluhiyah, penyembahan dan rububiyah itu sejalan. Tapi oke lah, mungkin dalam hal-hal penyembahan, dalam ibadah, dalam sholat, mungkin kita katakanlah bahwa kita ini sholat karena Allah lillahi ta'ala. Tapi apa benar seperti itu? Terkadang dalam rububiyah tidak. Bisa saja dalam rububiyah, dalam pengaturan kehidupan kita merasa tidak diatur sama Allah. Kita merasa bahwa kita lah yang ngatur semuanya. Kita merasa bahwa rezeki ya dari saya, hidup ini saya yang atur, bukan Allah yang mengatur. Kalau terjadi sesuatu, kita merasa bahwa kita terlupakan. Kita menjadi orang yang berputus asa. Kan seperti itu. Nah, itu menandakan bahwa kita merasa tidak diatur sama Allah. Kalau kita merasa Allah itu mengatur kita, Dialah Rabb kita, apapun juga yang menimpa kepada kita, baik ataupun buruk, berarti di bawah apa? Di bawah aturannya Allah, dan itu pasti baik. Memang secara zahir kita lihat, oh ini buruk ya Allah, saya terjatuh, saya dipecat ya Allah, jabatan saya diambil ya Allah, saya ditipu ya Allah. Tapi ketika engkau merasa bahwa engkau itu dalam pengawasan Allah, di dalam pengaturannya Allah, nggak ada rasa takutmu, nggak ada rasa kecewamu, nggak ada rasa dendammu juga, nggak ada. Kamu nggak benci kepada orang itu, enggak. Seperti itu. Itu kalau memang kitanya itu benar-benar mengakui bahwa Allah itu Rabbnya